Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Hari ini kita bicara kenapa polisi selalu dibenci masyarakat. Nah, ini sedap ini. Akhir-akhir ini apapun yang dilakukan oleh aparat kepolisian, petugas kepolisian, hampir rata-rata selalu tidak diterima dan dibenci oleh masyarakat. Apa hal? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Polri jarang ada yang mau dekat dengan masyarakat. Polri yang akan dekat masyarakat kalau ada apa-apanya. Kalau nggak ada apa-apanya, mereka nggak mau dekat. Jadi mereka dekat kapan mereka butuh masyarakat, baru mereka dekat dengan masyarakat. Kunci keberhasilan Polri apabila Polri dekat dengan masyarakat. Bagaimana dekatnya? Melindungi, mengayomi, menjaga keamanan di masyarakat. Polisi jangan datang apabila polisi butuh sesuatu dari masyarakat. Masyarakat juga rindu. Jadi untuk Pak Kapolsek, untuk Pak Kapolres, dekatlah selalu dengan masyarakat walau tidak ada apa-apa. Dalam arti kata, bersilaturahmi, menjalin komunikasi. Jika Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, aparat kepolisian dekat dengan masyarakat, maka segala sesuatu informasi akan sampai ke Polri. Dari mana? Dari masyarakat. Karena masyarakat yang tahu apa kejadian di lapangan. Kalau masyarakat dijauhi, masyarakat dimusuhi, masyarakat didekati, kalau ada apa-apanya ingin mengharapkan sesuatu dari masyarakat, maka Polri akan hancur. Cobalah mulai robah. Minimal Pak Kapolsek, Pak Kapolres selalu menyambangi tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Ya, bukan mereka diundang ke kantor. Nampak sekali Anda arogan, seolah pejabat yang minta disanjung-sanjung. Ini salah besar. Tetapi kalau betul-betul ikhlas dengan hati nurani mau bersilaturahmi dengan masyarakat di lapangan, saya yakin Anda akan berhasil dalam pelaksanaan tugas. Kenapa selalu bermasalah dalam penanganan tugas? Yang pertama boleh saya katakan lambatnya polisi berproses menangani suatu perkara. Ya, dengan asumsi wah ini mesti kita teliti dulu, ini mesti kita pelajari dulu. Kenapa kalau orang-orang yang berduit oligarki di situ dilapor, di situ ditindaklanjuti? Kenapa kalau masyarakat yang melapor diulur-ulur waktu, masih sibuk bekerja dan lain sebagainya? Robahlah ini. Dalam menangani suatu perkara tidak pilih-pilih kasih, tidak pandang bulu. Siapapun yang melapor segera direspon, segera dipelajari. Bila perlu segera gelar perkara, jangan tunda-tunda. Ini ada masyarakat yang melapor, diulur. Coba nanti selebriti, para bintang film, para artis yang melapor. Hari ini melapor, besok sudah ditangkap. Tetapi kalau orang awam, orang biasa-biasa yang melapor, oh tunggu dulu, masih dipelajarin, nggak tahu lagi lah saya mau jawabnya apa. Bahkan yang terjadi puncaknya ribut kemarin, terjadi di Poltabes Medan. 9 tahun. Perkara tidak jelas. Nah ini Polrestabes Medan harus klarifikasi, mengungkapkan kenapa suatu proses perkara yang tersangkanya sudah jelas 9 tahun belum selesai. Ya, ini sangat memalukan. Siapapun yang menonton video ini menyatakan Polri tidak becus. Ini harus segera klarifikasi, dijelaskan ke masyarakat. Datangi, jumpai tokoh masyarakat, ajak berbicara. Bila perlu, Kapolsek yang muslim, Kapolres yang muslim, ikut sholat Jumat bersama masyarakat. Jangan cari simpelnya aja, sholat di dekat kantor. Kapan Anda silaturahmi? Kapan Anda bergaul dengan masyarakat? Coba konsep, setiap Jumat ada di masjid, membuka gelar, 15 menit, bertemu dengan masyarakat. Silakan masyarakat menyampaikan unek-uneknya setiap Jumat sehabis sholat Jumat. Hari Minggu buat di gereja. Ambil waktu 10-15 menit. Masyarakat silakan melapor ke Kapoltabes, melapor ke Kapolsek apa keluhan di masyarakat.
baru gentleman, baru keren, baru Polri dicintain masyarakat. Kalau aparat kepolisian masih minta dilayani, jangan harap Anda pelayan masyarakat. Jadilah Polri penolong sebelum diminta oleh masyarakat. Kenapa? Polrinya tahu apa yang terjadi di masyarakat. Sebelum masyarakat lapor, sebelum masyarakat minta tolong, kita sudah hadir mendampingi masyarakat. Andai kata bisa dilakukan seperti ini, maka masyarakat merasakan bahwasanya dia juga adalah bagian dari Polri. Dan dia akan berkewajiban, berkemauan keras untuk menyampaikan informasi kepada petugas Polri. Supaya apa? Supaya daerahnya aman, supaya daerahnya nyaman. Tetapi kalau polisi menjaga jarak dengan masyarakat, maka dia tidak akan pernah berhasil dalam melaksanakan tugas. Bangunlah citra Polri sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, dan siap melayani masyarakat, bukan minta dilayani. Sadar diri, jabat anggota Polri ini harus sadar diri. Kita ini pelayan masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, berikan yang terbaik untuk masyarakat. Masyarakat akan ribut, masyarakat akan protes apabila terjadi perbedaan pelayanan. Oligarki, orang kaya kalau melapor cepat ditangani. Tapi kalau rakyat jelata yang melapor, waktunya selalu ditunda-tunda. Kapolres Medan, kita berharap mungkin dengan adanya video ini coba rubah citra. Jangan katakan sibuk, banyak kegiatan, banyak tugas. Jika nggak pernah bersama berdialog dengan masyarakat, jangan harap Anda sukses akan bertugas di tempat itu. Anda hebat bukan karena menangani kasus besar, berhasil menangkap orang dan lain sebagainya. Itu memang tugas Polri. Anda digaji memang untuk itu. Anda akan dikatakan hebat apabila angka kriminal di wilayah tersebut menurun jauh. Ya, tidak seperti kejadian yang tak bisa diselesaikan sampai hari ini. Kejadian di Belawan, hampir setiap minggu terjadi keributan di Belawan. Perkelahian antar kampung, pelemparan mobil, pencegatan mobil-mobil angkutan umum besar yang dimintain uang, nggak dikasih uang, mobil dilempari batu. Sudah bertahun kasus ini nggak selesai. Kenapa? Karena Anda tidak pernah dekat dengan masyarakat. Jika mau dekat, mau berbicara, mau berdialog dengan masyarakat, turun ke bawah. Sambangin mereka, silaturahmi kepada mereka. Saya yakin dan percaya Anda akan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.